Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan ini dalam acara diseminasi implementasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2002 dari SMA Negeri 1 Karanganom. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di siang hari ini telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi implementasi budaya positif. Mohon izin saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Susunan acaranya yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk memanfaatkan waktu di siang hari ini, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Pembukaan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, marilah kita mendengarkan presentasi atau diseminasi implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mita Riastu Hanif, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak tentang implementasi budaya positif. Nah, pada paparan hari ini ada 7 poin yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif dan nilai kebajikan, ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam 5 posisi kontrol, dan yang 7 dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Barangkali Bapak Ibu guru di sini sudah mengenal dengan istilah-istilah yang ada di layar ini tidak? Oh ya. Sebagian ada yang sudah, sebagian ada yang belum. Begitupun saya sebelumnya sama sekali juga asing dengan beberapa asing dengan istilah-istilah yang ada di sini. Ya. Jadi dalam pendidikan guru penggerak itu saya mendapatkan banyak ilmu baru gitu ya Bapak Ibu guru. Langsung kita mulai saja yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Oke. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Maaf. Ya. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun
segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ada 3 poin dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam pendidikan itu kita menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar anak mendapatkan kebahagiaan. Kodrat alam itu yang seperti apa? Kodrat alam yang dimaksud di sini adalah kita memberikan pendidikan sesuai dengan atau relevan dengan kondisi di mana anak itu berada atau tinggal. Nah, yang sudah kita jalankan di sekolah kita adalah salah satunya dalam program P5 untuk kelas 10. Sudah 2 kali untuk program proyek pelajar Pancasila itu nggih. Yang pertama dulu membatiknya dengan menggunakan atau motif yang digunakan adalah motif yang berkaitan dengan kearifan lokal Klaten. Motif-motif Klaten. Kemudian yang kedua itu anak diajarkan untuk mengenal ragam pekerjaan yang ada di sekitar Klaten. Misalnya ada di pertanian, kemudian ada perikanan, kemudian pandai besi, industri bukan Bu, payet apa? Payet. Iya, kerajinan payet itu, nggih. Gitu. Kemudian untuk yang kodrat zaman itu maksudnya bagaimana? Jadi selain kita melihat potensi yang ada di sekitar sekolah kita atau yang ada di sekitar anak, kita juga perlu menyiapkan anak itu untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, salah satunya dengan kita menghadirkan pembelajaran yang memaksimalkan penggunaan teknologi. Dan yang sudah diterapkan di sekolah kita adalah salah satunya dengan mengadakan tes dengan berbasis online, menggunakan Quizzes atau Microsoft Office 365 dan sebagainya. Oke. Kemudian poin yang kedua, menghamba pada murid. Nah, menghamba yang dimaksud di sini itu bukan yang bagaimana ya? Saya dulu awal mendengar istilah menghamba itu juga kurang sesuai karena mindsetnya kalau menghamba itu kok kepada Tuhan gitu ya. Tapi maksud menghamba pada murid dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari anak. Ya. Kemudian yang ketiga, guru diibaratkan sebagai petani. Berarti sekolah di sini adalah ladangnya dan anak-anak itu adalah benih-benih yang akan kita tumbuhkan. Nah, benih di sini kita tidak bisa memaksakan benih padi kok akan tumbuh menjadi anggur atau benih singkong akan jadi jagung dan lain sebagainya, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan di sini adalah bagaimana merawatnya agar hasilnya itu maksimal sesuai dengan potensi anak. Oke. Nah, terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tadi, bagaimana pembelajaran dengan paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran yang diferensial. Diferensial itu artinya apa, Bapak Ibu? Sudah istilah ini sudah sering didengar nggih? Iya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Iya, sesuai dengan perkembangan psikologi anak dan juga yang digunakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang diperkenalkan dalam kurikulum Merdeka nih. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Nah, ke-6 dimensi ini yang kita coba tanamkan pada anak-anak kita. Oke. Nah, ini Bapak Ibu guru, salah satu contoh
yang sudah saya terapkan di dalam kelas saya. Jadi untuk memaksimalkan atau menanamkan profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran, di mana tadi pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak kepada murid atau kepada anak. Nah, dalam pelaksanaannya itu saya membuat kelompok-kelompok belajar ya dengan jumlah siswanya kecil 5-6 siswa. Nah, di sini mereka akan berusaha ya, memaksimalkan potensi, karena ternyata karakter anak itu beda-beda. Ada anak yang sifatnya itu ekstrovert, ada yang introvert. Anak yang introvert itu sebenarnya bukan yang tidak bisa bersosialisasi ya, tapi mungkin lebih cenderung nyaman jika belajarnya itu dalam kelompok yang kecil. Dia akan bisa istilahnya mengeluarkan kemampuannya jika tidak terlalu banyak orang di sekitarnya. Nah, dengan pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil seperti ini, mereka bisa berbagi ilmu. Ya, kadang kalau dengan temannya itu mereka lebih nyaman untuk bertanya. Ya, jadi yang lebih memiliki potensi atau ada yang lebih paham tentang materi akan menjelaskan kepada temannya. Kemudian setelah diskusi mereka akan mempresentasikan hasil seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga sama. Ya, budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang praktis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif itu berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, ya. Suasana yang positif, guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga dalam proses pembelajaran itu dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Dan dalam budaya positif dalam pembelajaran itu akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik, namun juga dari lingkungan sekitar atau lingkungan sekolahnya. Oke. Nah, konsep inti dalam budaya positif itu ada 5, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, yaitu disiplin positif. Yang kedua, segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, teori motivasi. Keempat, kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah teori kontrol. Nah, kita akan coba kupas satu persatu, mulai dari poin yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif, Bapak Ibu Guru, merupakan cara untuk menerapkan disiplin tanpa adanya paksaan, ancaman dari pihak lain. Nah, dalam penerapan disiplin positif itu diperlukan sebuah komunikasi, yaitu yang efektif antara guru dan murid. Jadi komunikasinya 2 arah, tidak hanya 1 arah saja. Nah, penerapan disiplin positif ini digunakan untuk mengajarkan murid memahami tentang konsekuensi dari tindakan yang sudah mereka lakukan. Selain itu juga untuk mengajarkan tanggung jawab kepada anak, rasa hormat, dan juga bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri, serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tindakan itu tanpa ada pihak ketiga yang mencampuri. Misal pihak ketiganya apa? Karena adanya imbalan, ancaman, ataupun karena adanya hukuman. Jadi kesadarannya benar-benar muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, bagaimana dengan penerapan disiplin positif itu? Penerapan disiplin mengajarkan anak untuk tadi ya bertanggung jawab, menumbuhkan nilai diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan.
Disiplin positif itu juga lebih mengarahkan anak agar dapat memberikan kontrol terhadap dirinya sendiri ya, dalam bertindak. Dan juga tujuannya apa? Untuk membuat anak itu memahami dan menyadari motivasi internal, bukan karena paksaan dari orang lain atau karena mengharapkan suatu pujian atau penghargaan. Nah, tadi disebutkan dalam disiplin positif tadi bahwa adanya nilai-nilai atau keyakinan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Menurut Dian Gosen, nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu memiliki motivasi intrinsik, ya, akan memunculkan motivasi intrinsik sehingga akan menggerakkan motivasi dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuannya ya harusnya tujuan yang mulia, bukan tujuan yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Salah satunya yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah di awal sudah disebutkan ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang lainnya, dari masing-masing ada dasarnya. Tapi menurut saya dari semua poin-poin nilai kebajikan itu memiliki nilai yang sama. Misalnya dalam kemandirian itu juga akan mengajarkan nilai yang lain. Antusias, juga bisa belajar untuk menghargai orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, dalam setiap bertindak, pasti kita memiliki suatu motivasi kenapa kita melakukan tindakan tersebut. Apalagi kaitannya jika kaitan tindakan dengan peraturan. Nah, motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kalau saya sampaikan ke anak, katanya istilahnya cari aman. Ya. Tujuan melakukan tindakannya itu karena cari aman, menghindari hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, istilahnya cari muka itu. Itu anak-anak yang bilang itu. Cari muka. Cari aman, mau cari muka, biasanya gitu. Yang ketiga, Yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Nah, dalam kita merespon tindakan anak, karena tadi kita menerapkan disiplin positif, pastinya ada aja tindakan anak itu yang melanggar gitu ya. Nah, ada 3 macam respon, ya. Respon untuk untuk kita menghadapi pelanggaran anak. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan hukuman ini sifatnya satu arah. Biasanya yang memutuskan siapa, Bapak Ibu? Gurunya. Iya, bersifat satu arah. Ya. Nah, murid hanya menerima hukuman tanpa suatu kesepakatan. Ya, sudah manut gurunya mau dihukum sama apa. Dan biasanya hukuman ini bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Ya. Yang lebih berat ini hukuman yang fisik atau psikis, Bapak Ibu Guru? Psikis ya, karena biasanya psikis itu sudah lewat lama, sampai bertahun-tahun tuh kadang masih ingat ya, pernah dihukum gurunya gitu. Terasa ya. Kalau fisik mungkin sehari 2 hari sudah sembuh ya. Kalau psikis itu bisa berakibat yang lebih lama, bisa seumur hidup ya. Kemudian yang kedua, responnya berupa konsekuensi. Nah, konsekuensi itu yang seperti apa? Kalau konsekuensi ini sudah terencana,
Jadi sudah melalui kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, murid yang sebelumnya sudah mengetahui konsekuensinya apa, berarti dia akan menerima akibat karena dia melanggar peraturan. Tapi meskipun konsekuensi itu dibuat atau merupakan kesepakatan, tetap akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi rasa tidak nyamannya itu bersifat lebih singkat atau hanya dalam jangka waktu pendek jika dibandingkan yang hukuman yang sebelumnya tadi. Kemudian yang berikutnya, nah ini restitusi. Restitusi yang bagaimana tuh? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, maksudnya bagaimana? Biasanya kalau seorang anak itu setelah dihukum, yang dirasakan anak itu bagaimana? Ketika dihukum misalnya di depan teman-temannya, pasti rasanya malu. Jadi ketika kembali kepada teman-teman itu masih merasa, duh saya malu tadi habis dihukum bu guru, misalnya seperti itu. Nah, kalau restitusi itu upaya untuk bisa mengembalikan anak dalam kelompoknya itu dengan karakter yang kuat, dengan rasa yang aman, ya seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi anak tidak hanya sekedar tahu dia melakukan kesalahan, tapi terus tindak lanjutnya nggak tahu harus bagaimana. Nah, restitusi mengajarkan anak juga untuk mencari solusinya, karena mereka melanggar peraturan itu, terus solusinya bagaimana? Oke, seperti itu. Kemudian restitusi akan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi pribadi yang seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi restitusi itu merupakan cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kita harus bisa menerima kalau memang melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu kita belajar untuk memperbaikinya, ya. Jadi menerima kesalahan. Kemudian restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, tadi kalau hukuman itu sepertinya bisa ya menimbulkan rasa dendam dari murid kepada guru yang menghukumnya. Nah, restitusi ini akan lebih memperbaiki hubungan. Ya, jadi tidak ada perasaan dendam dan lain sebagainya. Kemudian restitusi itu memberikan suatu tawaran, jadi bukan paksaan. Ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, introspeksi. Kemudian restitusi itu juga bisa digunakan untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Nah, kenapa toh anak melakukan suatu pelanggaran itu pasti ada penyebabnya. Kemudian fokus pada karakter, dan restitusi bersifat menguatkan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini nanti berakibat akan memberikan identitas gagal, sementara konsekuensi dan restitusi menunjukkan identitas yang berhasil atau sukses. Perbedaannya bagaimana? Ya. Untuk hukuman, akan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian anak bisa juga mempunyai sifat agresif, ya, semakin memberontak. Gitu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau anak sudah tidak takut dengan peraturan, ya sudah, berarti tidak akan bisa menjalankan disiplin tersebut. Gitu. Ya. Kemudian untuk yang konsekuensi, ya, memang akan menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya lebih pendek. Kemudian kalau yang restitusi itu bersifatnya untuk menguatkan karakter anak. Oke. Kemudian untuk konsekuensi, ya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sementara yang restitusi masalah akan terpecahkan. Ya.
Nah, hukuman dibuat oleh guru, sementara konsekuensi itu merupakan kesepakatan guru dan anak dari dua arah. Kalau restitusi, karena kita mengajarkan anak untuk mengambil atau mencari solusinya, berarti restitusi itu dibuat oleh anak dengan bimbingan guru pastinya. Seperti itu. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Kalau dapat penghargaan itu senang apa tidak tahu Bapak Ibu? Senang. Tapi kok ini dihukum oleh penghargaan ya? Bu Artika sering dapat penghargaan. Sering dihukum. Maksudnya bagaimana? Padahal penghargaan itu menyenangkan, tapi bagaimana kok bisa dihukum oleh penghargaan? Maksudnya begini Bu. Penghargaan itu memang akan bagus kalau misalnya digunakan atau tujuannya itu untuk mengetahui prestasi anak dalam jangka waktu pendek. Misalnya mengikuti lomba kan dalam waktu tertentu. Yang menang dapat hadiah, dapat trofi atau dan lain sebagainya. Nah itu uang ya bisa. Itu kan penghargaan akan efektif gitu ya. Pasti anak itu akan termotivasi untuk mengikuti lomba tersebut gitu. Tapi kalau dalam penerapan disiplin kita memberikan suatu penghargaan atau imbalan kepada anak, akibatnya apa? Anak itu kan akan merasa seperti ketergantungan ya, akan mentaati peraturan atau melakukan kedisiplinan itu tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, kalau nanti misalnya tidak dapat penghargaan, ada indikasi nanti anak tidak akan lagi melakukan kedisiplinan, itu ya. Karena apa? Karena yang diharapkan penghargaan. Ketika tidak mendapatkan penghargaan, ya sudah dia akan kembali lagi gitu. Nah, itu maksud dari dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu kurang efektif memang untuk diterapkan dalam jangka waktu panjang, apalagi untuk menerapkan suatu disiplin. Gitu. Nah, penghargaan sifatnya tidak efektif. Ya. Jika dalam waktu pendek iya, tapi dalam jangka waktu panjang tidak. Penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan bagaimana? Merusak itu bisa mungkin karena biasanya yang dapat penghargaan itu hanya siswa itu aja. Nah, itu bisa menimbulkan rasa iri dari temannya yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Karena pastinya kan kita tidak bisa memberikan penghargaan untuk semuanya. Barangkali yang diberi penghargaan itu yang paling cepat. Nah, biasanya paling cepat saya garuk kuwi tok. Nah, sehingga apa? Bisa menimbulkan rasa iri bagi teman yang lain atau malah menurunkan motivasi dari teman yang jarang mendapatkan penghargaan. Karena sudah tahu paling penghargaannya cuma orang itu aja yang dapat gitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan karena tujuannya gen cepet kayak itu penghargaan ya. Kemudian yang keempat menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan itu tadi penghargaan bersifat menghukum. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti kita akan mencoba menjawab pernyataan ini itu termasuk konsekuensi atau hukuman ya. Dijawab bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi hukuman nggih? Bu. Kita coba jawabannya betul atau tidak. Klik ya. Ternyata merupakan konsekuensi. Kok salah ya? Salah adalah benar. Karena gini, yang di tindak pelanggarannya apa? Terlambat. Yang ditulis terlambat. Berarti ada kaitannya. Itu karena nyambung. Iya. Ada. Oke, yang selanjutnya. Klik continue, Bu. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nggak ada kaitannya nggih. Yuk, Bu. Klik. Benar atau tidak? Ternyata betul. Kemudian
Pinter. Yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, ngopo meja salah opo tidak dicoret-coret ya? Kasihan. Nggak bisa. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, berikutnya. Betul ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Kita coba cek. Ya, betul sekali. Berikutnya, berjemur di lapangan basket jam 12 siang tanpa sunblock karena mengobrol dengan teman. Oh, enggak ada. Lah kan kalau panas kan pakai sunblock itu kan ya biar enggak itu. Bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, coba kita lihat. Kalau tanpa sunblock sepertinya hukumannya berkali lipat ya. Berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa Pak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada yang hukuman? Ya, konsekuensi ya. Coba ya yang konsekuensi berisin. Konsekuensi kata berisin. Hukuman ternyata Bapak Ibu ya. Iya, selanjutnya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, coba. Iya, betul ternyata. Berikutnya masih ada lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Ini juga tidak salah apa-apa disenggol ya. Berikutnya. Wah, masih deh. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, harus mengganti jam kekurangannya. Kemudian, oh ya betul, kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba hukuman atau konsekuensi? Coba hukuman. Coba hukuman. Oh gimana Bu? Ibu yang guru olahraga gimana Bu? Mencederai teman saat bermain di lapangan, ini kan pelajaran PJOK berarti. Konsekuensi coba Bu. Iya salah nggak apa-apa. Betul ternyata ya. Oke, berikutnya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan. Konsekuensi. Coba Bu. Iya betul. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengerjakan untuk pelajaran PJOK. Bu Iput ini. Konsekuensinya harus lari. Oh, iya, coba Bu. Konsekuensi. Coba. Siap cek di selanjutnya. Iya, wah, betul ya, konsekuensi. Karena enggak ikut pemanasan ya Bu, telat 10 menit, jadi suruh pemanasan dulu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini sepertinya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, nggak ada kaitannya sama sekali ya. Bersihkan WC sama? Iya. Oke. Kita lihat hasilnya Bu. Skornya 86 ya, passing grade-nya ya 80 ya. Sudah lulus ini berarti ya KKM ya. Oke. Next. Iya, next. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk poin yang keempat, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, coba kita jawab dulu ini Bu. Pernyataan ini tuh betul atau salah? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama? Betul atau salah? Salah.
Beda ya? Iya, salah ya berarti pernyataannya ya. Oke, nanti dibahas di slide yang berikutnya. Kemudian satu kali lagi. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Oke. Nah, sebenarnya apa tuh keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas agar dapat menentukan terciptanya suatu lingkungan positif dalam belajar. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk suatu budaya positif. Terbentuknya budaya positif itu perlu diciptakan dan disepakati oleh warga kelas ya. Jadi yang seluruh siswa dan juga Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Selanjutnya, nah keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak Bapak Ibu guru dibandingkan peraturan. Kalau peraturan sifatnya lebih rinci, ya, tapi keyakinan kelas hanya sebuah kalimat yang atau sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dengan kalimat atau bentuk yang positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak perlu terlalu banyak, ya. Dibuat sesuatu yang mudah diingat dan mudah dipahami oleh warga kelas. Dan keyakinan kelas itu seharusnya ya dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, ya. Dan juga seluruh warga kelas harus ikut berkontribusi untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Dan ini poin penting yang lainnya adalah keyakinan kelas itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi bisa ditinjau ulang apakah nanti ada yang perlu ditambah atau dikurangi seperti itu. Nah, coba kita akan main kuis dulu. Bagaimana tentang bagaimana urutan ketika kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira ini dimulai dari langkah 1 sampai 6 ini urutan yang pertama yang mana ini Bapak Ibu? Itu udah benar Bu. Itu yang Nomor 1? Peraturan. Oh iya, memunculkan peraturan. Yang kedua, setelah memunculkan peraturan, apakah diskusi? Kalimatnya positif ya, nomor 6. Tolong Bu Christine. Naikkan ke jadi langkah yang kedua. Kemudian setelah peraturannya dibuat menjadi kalimat yang positif, selanjutnya apa? Menyarikan peraturan menjadi keyakinan. Ini peralihannya dari peraturan untuk merubah jadi keyakinan ya. Kemudian berikutnya kalau sudah berupa atau peraturannya disarikan jadi keyakinan. Yang mana? Diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi contoh perilaku dari keyakinan kelas itu apa saja ya. Kemudian yang langkah kelima sudah sesuai berdiskusi. Yang terakhir meninjau ulang keyakinan. Oke, coba kita cek apakah sudah betul. Betul. Ternyata. Ya. Ternyata meskipun tadi sudah duduk lama di sini konsentrasinya masih penuh. Coba sebentar. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu, ini contoh kemarin untuk pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas di kelas 10B. Ya, di sini kita sudah mengambil nilai kebajikan. Salah satunya ini yang meskipun tulisannya lamat-lamat nih, tanggung jawab. Nah, anak-anak ini kemudian berdiskusi, maju untuk menuliskan apa saja bentuk perilaku yang menunjukkan bentuk tanggung jawab. Jadi mereka berdiskusi dan ini tidak hanya satu nilai kebajikan ya Bu untuk keyakinannya, ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi mereka sama-sama membuat kesepakatan ya yang menunjukkan sikap-sikap tersebut itu apa saja. Dan itu nanti kesepakatannya juga harus ditaati oleh seluruh warga kelas ya. Nah, kemudian ini contoh yang sudah jadi yang dibuat oleh anak-anak di kelas 11 MIPA 2 ya. Bentuk keyakinan kelas atau nilai yang diambil di kelas 11 MIPA 2 apa saja? Salah satunya adalah tanggung jawab. Dan ini contoh tindakan-tindakan yang menunjukkan tanggung jawab. Salah satunya melakukan piket dengan senang hati. Ya.
Kemudian yang kedua, kepedulian dengan berbagai rincian contoh perilakunya. Selanjutnya ada kerjasama. Kemudian masih ada lagi toleransi dan sikap-sikap yang menunjukkan sikap toleransi tersebut, kejujuran, dan yang terakhir itu kami beriman, kami menjaga kebersihan. Berarti nilai kebajikannya tentang kebersihan, ya. Oke. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan Tolong kembali dulu, Bu. Iya, kepencet. Ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bahasa Inggrisnya tidak usah ya Bapak Ibu, saya malu di sini ada guru bahasa Inggris. Nanti enggak pengucapan saya salah kan. Iya, takutnya nanti enggak lulus KKM ya. Iya. Waduh, Pak Dev kayaknya lebih pintar ini Pak ya. Yang saya lanjutnya nih, yang ketiga penguasaan atau power, power. Kemudian kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan main kuis lagi, ya, untuk kita menganalisis dari nanti contoh kasus yang ada di kuis itu kira-kira memenuhi dari kebutuhan dasar manusia yang mana. Nih. Nah, ini tadi yang kepencet nih. Nah, kasus yang pertama, Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Sangat membahayakan ya ini. Tingkahnya membuat gurunya, yaitu Bu Ani, bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, jawaban si Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, itu jawabnya Bimo. Nah, kira-kira tindakan Bimo itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana, Pak Ibu? Yang mana? Aku senang, seru ya. Saya senang main kejar-kejaran ya. Namanya juga anak kecil ya Bu, coba kita. Kesenangan. Iya, betul. Oke, selanjutnya kasus yang kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Nanti anak TK sekarang anak SD. Oh, naik kelas ya. Oke. Begitu tiba di rumah, sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya. Dia bilang kalau benci dengan Bu Rani, gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dinda? Jika jawaban Dinda, alasan membenci Bu Rani itu gini. Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dinda dengan tindakannya atau jawabannya yang seperti ini? Pengen bebas. Ya, coba kita cek ya. Bebas ngerjain tugasnya sambil nyanyi-nyanyi ya. Biar nggak sepaneng gitu katanya. Selanjutnya, berikutnya, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir dan terlihat senang sekali dan berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat ia ingin bisa menyetir mobil? Jawabannya, menyetir mobil itu seru, Bu. Nah, tindakannya apa ini yang kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Senang-senang nyetir mobil, habis itu jalan-jalan katanya. Jajan-jajan, healing ya. Iya. 17 ya, submit Bu. Iya, betul. Oh, masih ada lagi. Ya, lumayan panjang begini. Ihsan, siswa kelas 10 SMA. Dia itu punya sikap pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat biasanya hanya baca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Nah, hari itu ada technical meeting untuk lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh SMA-nya Ihsan. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10 B yang sudah didaftarkan untuk mengikuti lomba, ternyata Adit itu dikabarkan sakit
sehingga dia tidak bisa mengikuti technical meeting. Nah, kepala sekolah kemudian mengambil tindakan ini, bertanya kepada guru, kira-kira siapa yang sebaiknya menggantikan Adit untuk mengikuti lomba. Nah, guru-guru ini merekomendasikan Ihsan karena memang kinerjanya Ihsan itu bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya juga luas. Kemudian Ihsan akhirnya ditunjuk untuk mengikuti technical meeting. Kemudian setelah itu dia rajin untuk berlatih debat bersama timnya, yaitu Sinta dan Ihsan di bawah bimbingan gurunya Pak Franz. Mereka mewakili sekolah dalam tim debat SMA dan menjadi juara umum. Semenjak itu, Ihsan yang tadinya awalnya pemalu, dia menjadi anak yang lebih percaya diri. Semua guru dan teman-temannya mengenal Ihsan itu sebagai si juara kompetisi debat. Awalnya pendiam, tiba-tiba jadi si juara kompetisi. Nah, pada jam istirahat, sekarang dia banyak menghabiskan waktunya bersama teman-teman. Juga rajin berlatih debat dan mengikuti lomba debat. Dia akhirnya menjadi ketua klub debat di sekolahnya dan giat mempromosikan klubnya itu dan juga melatih juniornya. Nah, kira-kira tindakan Ihsan ini dasarnya untuk apa, Bapak Ibu? Penguasaan ya. Awalnya pendiam, terus setelah diberikan ruang untuk berkembang ya, ikut debat, dia jadi lebih percaya diri dan semakin melatih kemampuannya sampai akhirnya ini bisa melatih juniornya ya. Penguasaan ya. Sudah yang terakhir, berarti langsung view resultnya. Hasilnya bagaimana? 100%. Masya Allah. Sudah sore tapi tetap 100%. Iya. Selanjutnya, kemudian poin yang keenam, 5 posisi kontrol. Ya. Nah, 5 posisi kontrol ini nanti posisi kontrol yang diambil oleh guru ketika menghadapi anak yang melanggar satu peraturan. Ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, coba kita lihat satu persatu bagaimana perbedaan 5 posisi kontrol ini. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu, ada 2 posisi kontrol yang menunjukkan identitas gagal karena nanti perilaku kontrolnya itu bersifat negatif, yaitu menghukum dan juga membuat orang merasa bersalah. Kemudian 3 yang lainnya itu termasuk dalam identitas berhasil karena nanti menunjukkan perilaku yang positif. Bahkan yang satunya nanti menunjukkan sebuah kontrol diri. Ya. Yang pertama posisi penghukum. Nah, posisi penghukum itu guru biasanya menghardik atau menunjuk-nunjuk. Kamu itu loh salah gitu, misalnya gitu. Menyakiti dan menyakiti dan menyindir. Nah, ini nih, yang tidak enak, menyindir gitu ya. Apalagi di depan teman-temannya, di depan kelas. Contoh, Kak. Kemudian hasilnya apa? Nah, akan menimbulkan rasa dendam dari si anak untuk gurunya karena perasaan tidak nyaman. Oke. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, untuk membuat rasa bersalah ini biasanya nih, gurunya lebih berceramah untuk menunjukkan rasa kecewa. Rasa kecewa kepada si anak. Ini loh, kamu sudah diberi kesempatan untuk mengerjakan kuis, tapi ternyata tidak dikerjakan, padahal nilai sebelumnya jelek dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Nah, siswa itu akan berusaha untuk menyangkal, menyembunyikan perilaku salahnya itu. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Jika sebagai teman itu guru biasanya ini membantu muridnya, membuatkan alasan untuk muridnya, ya. Sehingga akibatnya apa? Ini siswa akan merasa ketergantungan, kadang merasa terus menyepelekan. Misalnya guru memberikan kemudahan untuk ngerjain tugas misalnya dengan banyak alasan, Bu ini gini, terus gurunya oh ya udah lebih banyak memaklumi. Nah, kemudian untuk selanjutnya kadang anak itu merasa bahwa ya udahlah telat mengerjakan tugas nggak apa-apa, yang penting bisa ngasih alasan ke gurunya, paling juga nanti gurunya bisa menerima ya.
alasannya bisa diterima. Jadi ketergantungan. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah, kalau posisi pemantau di sini Bapak Ibu guru itu posisinya ini mengukur, menghitung, mengingatkan. Loh, kamu kan sudah tahu toh aturannya seperti ini. Kenapa dilanggar dan lain sebagainya. Nah, nanti akibatnya ke siswa apa? Siswa akan menyesuaikan bila diawasi. Ya. Bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya entahlah ya. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Nah, di sini guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini ya yang berkaitan dengan keyakinan kelas, mengingatkan kembali. Kemarin itu gimana toh tentang keyakinan kelas kita, apakah tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita dan lain sebagainya. Nah, akibatnya untuk siswanya karakternya akan semakin kuat. Karena si siswa akan berpikir kritis, oh iya tindakanku salah. Terus berusaha untuk apa? Mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi ya, poin yang terakhir. Nah, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan anak yang mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab. Tahap-tahapnya ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan kembali keyakinan yang sudah dibuat. Nah, untuk setiap langkahnya yang pertama tadi ya, menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini kita berusaha untuk anak bisa menerima kesalahannya dengan cara apa? Kita juga menunjukkan bahwa manusia itu memang kadang salah ya. Ada saatnya untuk salah. Ya sudah, kita terima kesalahan itu, tapi kemudian harus bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah ini, kita sebagai guru itu harus bisa menggali informasi. Kira-kira itu alasan anak dalam melakukan pelanggaran itu apa ya? Jadi tidak langsung ngejudge, kita cari tahu dulu nanti arahnya untuk apa. Arahnya adalah untuk yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi guru tetap membimbing, walaupun keputusan akhirnya nanti anak yang mencari solusinya, tapi guru membimbing. Dasar bimbingannya apa? Dari yang sebelumnya tadi, bahwa kita tahu alasan dari tindakan anak. Ya. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi dari dalam diri anak sendiri, dengan mengaitkan dengan keyakinan dan tindakan anak yang salah. Oke, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita lihat video segitiga restitusi yang kemarin sudah sempat saya buat bersama dengan siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Riastu Hanif, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Pada video ini, saya melaksanakan praktik segitiga restitusi untuk menangani kasus murid yang melanggar peraturan kelas atau sekolah. Karakter siswa dalam kasus ini diperankan oleh Zeus Ardan Arash, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Karanganom. Selamat menyaksikan. Sudah 2 pekan ini, Ardan tampak lesu dan mengantuk di kelas saya. Padahal biasanya ia selalu bersemangat dan aktif mengikuti pelajaran kimia, meskipun ada di jam terakhir. Saya pun berinisiatif memanggil Ardan untuk mengetahui apa yang terjadi dan membantu semampu saya. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam.
Apa ya Bu Mita ya? Saya dipanggil Joko, katanya saya dipanggil Bu Mita, itu ada apa? Oh iya betul, tadi saya minta tolong Joko untuk manggil kamu. Yaudah silahkan duduk dulu. Oh iya. Gini Ardan, Ibu perhatikan 2 pertemuan terakhir ini kok kamu tampak lesu, nggak semangat, ngantuk di kelas saya. Ada apa ya Ardan ya? Enggak, saya cuma kurang tidur aja kok Bu. Kurang tidur? Iya. Padahal biasanya tuh kamu selalu semangat walaupun jam pelajaran saya itu jam terakhir. Apa ada kegiatan yang membuat kamu jadi kurang tidur? Saya nonton bola Bu. Oh, nonton bola. Ini pas Piala Dunia ya? Iya. Saya sempat lihat beberapa cuplikannya sih. Kayaknya seru sekali ya, Dan ya? Iya seru banget, apalagi kalau pas yang Argentina lawan Belanda itu loh Bu. Itu soalnya banyak banget ributnya jadi seru banget. Oh, gitu. Kalau Ardan biasanya nonton bola itu jam berapa? Jam 2. Jam 2? Terus tidurnya jam berapa, Dan? Kalau enggak jam setengah 4 ya jam 4 Bu. Bangunnya? Jam 6. Jam 6 ya. Terus waktu kurang lebih berapa itu? 2 jam itu cukup buat istirahat? Ya enggak cukup. Kadang kalau bangun tuh mata masih pedes gitu loh Bu. Malah kadang saya kalau mandi masih sambil merem. Iya. Terus yang kamu rasakan apa kalau kamu kurang tidur? Iya, badannya jadi lemes, jadi nggak enak. Apalagi kalau pas ada pelajaran olahraga, itu sama sekali nggak ada tenaga. Lemes. Lemes ya jadinya ya. Terus kalau kamu lemes, nggak ada tenaga gitu, akibatnya di kelas seperti apa? Ya, saya jadi rasa ngantuk aja. Kadang pelajaran itu jadi kayak putus nyambung gitu loh Bu. Kayak misalnya kalau guru nerangin tuh kayak makler tidur gitu nanti. Kemarin aja itu pas penilaian fisika itu saya cuma dapat 4 poin gara-gara nggak dengerin Pak Ari sepenuhnya. Pernah juga saya nggak bawa tugas menggambar, jadi saya harus ngulang dari awal, kena teguran sama Pak Waluyo. Oh iya. Saya sering kena tegur sama bapak dan ibu guru dan sering diketawain juga sama teman di kelas. Saya jadi malu. Jadi cukup sering juga ya kamu dalam waktu berapa nih, dua pekan ini sering ngantuk ya. Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu gimana efek dari kamu kurang tidur itu kan? Iya. Ternyata bisa mengganggu kegiatan kamu di sekolah. Oke Ardan, Piala Dunia memang sudah mau selesai sih, tapi apa kalau setiap kamu nonton bola, kejadian kamu ngantuk di kelas sampai ditegur bapak ibu guru mau diulang terus menerus? Apa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati dan juga prinsip kamu? Enggak Bu, kalau saya gitu terus pasti prestasi saya turun dan pasti bapak ibu guru juga tidak suka dengan sikap saya yang mengabaikan mereka saat menerangkan di kelas. Oke, terus rencana kamu apa? Biar kamu itu juga tetap bisa nonton bola, tapi kamu juga tidak kurang tidur sehingga tidak mengganggu kegiatan kamu di sekolah. Saya akan atur jadwal Bu, nanti jam 8 saya tidur dan jam 2 saya bakal nonton bola. Jam 8 sudah tidur? Terus kalau misalnya ada tugas atau besoknya ada ulangan gimana? Apa cukup waktunya? Terus rencana kamu gimana biar kamu itu tetap bisa nonton bola tapi tidak kurang tidur sehingga tidak mengganggu kegiatan di sekolah? Saya akan atur jadwal Bu, nanti jam 8 saya bobok dulu, habis itu jam 2 nanti saya bangun buat nonton bola. Jam 8 sudah tidur? Terus tugas-tugas sekolah atau kalau misalnya pagi harinya ada ulangan gimana? Apa cukup? Kalau tugas sekolah bisa saya selesaikan pada saat pulang sekolah Bu. Kalau di sekolah saya memperhatikan, insya Allah kalau di rumah mengulang pelajaran bisa cepat. Jadi tugas-tugas saya tidak perlu belajar lama dan nilai ulangan saya tetap bagus. Oh iya. Tapi kadang-kadang ada juga ya pertandingan bola itu yang pas malam jam 10 kayak gitu. Terus gimana kamu ngatur waktunya? Ya saya belajar dulu, sebelum nonton bola saya belajar. Habis belajar saya lanjut nonton bola. Selesai nonton bola saya tidur. Oh ya gitu. Berarti Ardan sudah tahu ya gimana cara kamu mengatur diri sesuai dengan kondisi kamu. Iya Bu, saya janji saya akan rajin belajar dan tidak akan mengecewakan ibu guru lagi. Iya, kita tuh boleh-boleh saja berkegiatan yang kita sukai, misalnya nonton bola, atau mungkin main game, atau kalau ibu sendiri itu kadang-kadang
nonton drama seperti itu, untuk selingan, untuk refreshing. Yang penting itu kita bisa pandai mengatur waktu agar kegiatan atau tugas utama kita itu tidak terbengkalai, ya. Oke, siap Bu. Siap Bu. Siap apa? Siap nonton bola dong. Loh. Nggak, siap belajar yang lebih rajin lagi. Oh ya, bagus. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, kali ini saya akan memberikan testimoni tentang penyelesaian kasus pertama dan kasus kedua. Untuk kasus pertama tadi yaitu tentang begadang karena nonton bola, itu menurut saya kalau diselesaikan dengan cara tersebut ya menurut saya pribadi yang penakut ini malah lebih suka cara yang seperti itu, karena tidak penuh tekanan, cuma dihadapkan dengan satu orang guru, seperti itu saja. Dan untuk yang kasus yang kedua sama sebenarnya, salah cara belajarku merusak jalan ninjaku itu tadi sebenarnya jika disesuaikan dengan penyelesaian yang seperti itu menurut saya malah sama-sama enak gitu. Kayak ya saya nggak tertekan, nggak takut, nggak deg-degan apa gimana, cukup yang menyelesaikan cuma empat mata. Demikian tadi Bapak Ibu sesi berbagi dari saya tentang apa yang sudah saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa diambil manfaatnya untuk kebaikan kita semua dan sekolah kita tercinta. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Bapak dan Ibu semua, baru saja kita mendengarkan pemaparan diseminasi implementasi budaya positif yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Karanganom. Pastinya kita sepakat bahwa pertemuan diseminasi di siang hari ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dan pemahaman baru terkait dengan budaya positif. Dalam acara diseminasi ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada sesi tanya jawab. Memasuki acara yang ketiga, monggo atau mari kita masuk di sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini saya selaku pembawa acara memberikan kesempatan kepada 2 atau 3 penanya yang nanti bisa ditanyakan kepada presenter. Waktu dan tempat yang dipersilakan kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada Pak, ini Pak. Oh ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan, apakah kondisi sekolah kita saat ini sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah dijelaskan oleh presenter? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Monggo. Oh iya, Bu Mada. Monggo Bu Mada. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, apa saja perubahan yang telah terjadi dan yang sudah dilakukan presenter setelah mengikuti pendidikan guru penggerak? Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Laili dan Ibu Mada yang telah memberikan pertanyaan yang super sekali kepada presenter. Monggo kepada Ibu presenter bisa dijawab 2 pertanyaan tadi. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Laili. Pertanyaannya yaitu bagaimana keadaan sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara? Ya, menurut saya sudah sesuai Bu Laili, karena untuk sesuai dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kita menyediakan pembelajaran yang menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sekolah kita memang sudah menerapkan. Salah satunya
Mungkin untuk contoh di mapel saya sendiri kimia itu saya menggunakan bahan-bahan di sekitar kita yang bisa ditemukan di sekolah ini untuk digunakan sebagai media belajar. Misalnya kemarin waktu pembelajaran praktek uji daya hantar larutan, nah itu kita manfaatkan yang ada di sekitar sekolah kita saja. Kemudian yang kedua itu penerapannya sudah ada dalam pelaksanaan proyek pelajar Pancasila itu ya Bu. Sudah salah satunya itu yang kearifan lokal tentang bagaimana anak mengenal ragam mata pencaharian yang ada di sekitar area sekolah ini. Ya, ada yang pertanian, perikanan, kemudian ada yang industri pembuatan genteng batu bata, pandai besi dan lain sebagainya. Anak-anak kemarin itu tuh ada yang sampai belajar menanam padi, kemudian ada yang benar-benar membantu membuat batu bata, genteng. Terus ada juga yang di industri makanan olahan ikan, maksudnya yang ke perikanan itu sampai matah ke sotelnya si ibunya yang dikunjungi itu. Jadi mereka benar-benar sudah belajar untuk mempraktekkan langsung sesuai dengan keadaan alam. Nah, untuk yang sesuai dengan kodrat zamannya, kita pun sudah menerapkan ya, sebagian besar Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan. Salah satunya itu yang terlihat dengan penggunaan teknologi. Nah, tadi dalam slide itu kan ada yang keyakinan kelas yang dibuat anak kelas 11 MIPA 2 itu, mereka sudah membuatnya dalam bentuk sudah print out digital yang bagus. Jadi di situ ada indikasi mereka sudah bisa menerapkan teknologi untuk dalam proses pembelajarannya. Seperti itu Bu Laili. Iya, terima kasih Bu Mira. Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Mada. Saya ulang dulu untuk pertanyaannya. Apa saja perubahan yang sudah terjadi dan sudah saya lakukan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, yang terlihat jelas ada atau setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah perubahan mindset saya. Ya. Dulu itu saya memaksakan keinginan saya untuk anak. Pelajaran yang saya ampu itu kan pelajaran yang berat ya. Kimia gitu loh, kayak atom ki opo itu hal yang abstrak gitu. Kacang atom. Iya. Jadi anak-anak itu belajar sesuatu yang abstrak, terus ditambahi materinya tuh banyak sekali. Jadi suasana kelas itu sepaneng. Saya masih ngejar target materi yang harus saya sampaikan itu harus sesuai dengan silabus. Dalam waktu 1 semester itu materinya harus selesai. Ini sangat dipaksakan. Jadi kadang untuk mengejar waktu itu saya jadi mengurangi hak saya untuk lebih memperhatikan anak gitu loh. Jadi targetnya wis kudu kayak rampung piye carane sambil istilahnya lari untuk mengejar materi itu. Jadi kadang anak tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi pukul sama rata, metodenya yang cepet nganggo ceramah seperti itu. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan pendidikan ini saya sadar, ini ternyata salah. Setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Ya, apalagi dengan kondisi siswa kita tuh yang heterogen sekali. Yang kelas 10 itu benar-benar sangat heterogen. Ada anaknya tuh yang memang menunjukkan minat dalam belajar ya, antusias gitu. Ada juga yang minatnya yang lain. Pelajaran itu tuh anaknya aktif, tapi aktifnya bukan aktif ke pelajaran. Energinya banyak sekali digunakan untuk pindah-pindah nomaden, kadang ganggu temennya dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita coba berusaha gali potensi. Biasanya anak sing aktif kayak gitu ya, dia tuh bisa punya kemampuan untuk membuat suasana, menciptakan suasana kelas yang bagus. Oh iya, jadi ya udah kita coba berikan pembelajaran yang sesuai dengan dia, sing anaknya memang aktif seperti itu sebagai pemberi materi atau kondisi ice breaking seperti itu. Jadi tetap kita memberikan pembelajaran sesuai dengan potensi anak. Kemudian yang kedua, perubahannya adalah ketika saya menghadapi anak yang istilahnya melanggar peraturan, itu kita tidak bisa langsung menyalahkan anak. Kita coba gali dulu alasannya apa, kemudian kita bantu untuk keluar dari masalahnya tersebut. Nah, kira-kira itu harusnya kamu gimana biar anak yang mengambil keputusan sendiri. Kurang lebih seperti itu.
Ya sudah cukup paham nggih, Bu? Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Presenter sudah menyampaikan jawaban yang cukup jelas sekali dan memuaskan pastinya. Memasuki sesi berikutnya adalah lain-lain. Monggo kalau ada masukan atau hal yang perlu disampaikan dalam diseminasi implementasi budaya positif ini. Cukup ya? Tidak ada? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Memasuki acara selanjutnya adalah acara penutup. Sebelum acara penutup, saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini ada salah-salah kata maupun salah-salah sifat, sikap dan perilaku. Ya. Marilah kita tutup acara diseminasi implementasi budaya positif pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.